Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada pertemuan kali ini. Kita akan membahas terkait dengan soal CPNS yang berkaitan dengan tes wawasan kebangsaan. Jadi kita mulai dari tes wawasan kebangsaan ya. Nah, satu soal yang pertama, bahwa nasionalisme adalah kesetiaan tertinggi individu yang diserahkan kepada bangsa dan negaranya merupakan teori nasionalisme yang dicetuskan oleh titik-titik. A. Joseph Ernest Renan, B. Otto Bauer, C. Hans Kohn, kemudian D. Louis Schneider, dan E. Ruth van Kamp. Nah, ini soal seperti ini yang harus kita pahami pertama adalah pahami dulu terkait dengan eh, data fokus pada kasus ini. Jadi ini data fokusnya. Kita lihat pada data fokusnya. Yang pertama adalah nasionalisme. Kemudian yang berikutnya adalah kesetiaan tertinggi. Nah, kesetiaan tertinggi ini kepada bangsa dan negaranya. Nah, oke. Seharusnya sebagai insan yang taat kepada atau bahkan kita setia pada bangsa dan negaranya, kita harusnya paham bahwa orang yang dianggap nasionalismenya tinggi itu ketika dia setia, sayang, cinta pada negaranya. Misalnya, ada yang berusaha untuk menjatuhkan suatu negaranya, ada yang berusaha untuk mengolok-olok lagu Indonesia Raya, ada yang berusaha untuk membuli negara kita misalnya. Nah, tentu kita akan bersikap defend dan berusaha untuk memberikan argumentasi agar hal tersebut tidak terjadi. Itulah yang disebut dengan nasionalisme. Jadi tolong kalian garis bawahi yang asal kata nasionalisme di sini. Inilah yang paling penting dan utama yang harus kalian ketahui. Jadi nasionalisme dulu yang harus kalian pahami. Nah, ini karena pertanyaan ini adalah berkaitan dengan nama orang atau pakar, maka tentu ini yang paling utama yang harusnya kalian ketahui adalah siapa. Nah, siapa sebenarnya yang berbicara tentang nasionalisme adalah kesetiaan tertinggi individu yang diserahkan kepada bangsa dan negaranya. Nah, ingat itu ya. Jadi, kalau ada yang berpikir nasionalisme adalah kesetiaan tertinggi individu, jadi individu kita secara personal kita menyerahkan kepada bangsa dan negara. Itu teorinya siapa dalam nasionalisme? Nah, apakah Joseph Ernest Renan atau siapa? Nah, ternyata teori ini adalah dicetuskan oleh Hans Kohn. Jadi Hans Kohn ini adalah seorang pakar atau bahkan yang dianggap berjasa dan memberikan suatu pemahaman tentang sikap nasionalisme. Bahkan dalam bukunya dituliskan bahwa nasionalisme itu adalah cinta dan loyal. Nah, itu Hans Kahn. Jadi Hans Kahn ini menganggap bahwa setia, kemudian cinta, loyal, nah itu loyal sama dengan setia ya. Dan seterusnya. Jadi dia menganggap bahwa ketika individu menganggap cinta dan loyal kepada bangsanya, itulah nasionalismenya. Nah, kalau Joseph Ernest ini adalah sejarawan. Jadi dia ini sejarawan. Jadi pemahaman kita tentang wawasan nasional maupun internasional ini sangat diperlukan. Sejarawan, jadi dia adalah sejarawan. Kemudian kebangsaannya kalau saya tidak salah ingat itu Perancis ya. Nah, ini. Jadi pemahaman-pemahaman seperti ini kalian harus ketahui. Nah, otomatis berarti tidak terlalu berkaitan erat dengan konsep nasional ya. Jadi kita hapus saja jawaban ini, kita anggap ini keliru. Nah, kita buang dan kita pilih jawaban yang lain. Kemudian Otto Bauer sama, ini tidak terlalu berkaitan dengan nasionalisme juga. Kemudian Louis Schneider sama juga, jadi dia tidak terlalu berkaitan. Kita hapus juga. Nah, ini. Oke. Sama juga dengan Ruth van Kamp. Ruth van itu biasanya nama-nama Belanda ya. Itu juga tidak berkaitan erat dengan nasionalisme atau konsep teori dan orang yang mencetuskan teori bahwa kesetiaan tertinggi individu itu diserahkan kepada bangsa dan negaranya, itu adalah teori nasionalisme. Jadi soal seperti ini nggak perlu terlalu lama. Jadi caranya itu adalah pahami yang pertama
Ini strategi ya, strategi agar kita mampu memahami soal-soal seperti ini. Yang pertama itu adalah hafal nama dengan menyamakan pada keseharian. Nah, maksudnya adalah kalian menghafal nama ini dengan keseharian kalian. Misalnya, saya tahu bahwa Hans Kons ini mirip dengan kata honey. Nah, ambil saja nama honey-nya supaya kalian selalu ingat. Oh, ini pernah saya baca. Ini Hans ini adalah teori nasionalisme yang dia cetuskan. Nah, itu saja yang kalian ingat. Jadi dengan begitu akan memunculkan ingatan kalian jauh lebih baik. Nah, itu soal yang pertama, ya. Jadi soal yang pertama kita jawabnya adalah Hans Kohn. Itulah yang mencetuskan tentang teori nasionalisme. Kemudian kita lanjut ke soal selanjutnya. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke, silakan kalian jawab. Tidak cukup dari 1 menit, hanya 30 detik saja waktu untuk menjawab soal TWK seperti ini. Fungsi norma-norma atau nilai sosial dalam melangsungkan proses integrasi sosial adalah sebagai A. Aturan baku, B. Hukum tidak tertulis, C. Kesepakatan bersama, D. Hasil budaya sosial, dan E. Kebutuhan bersama. Oke, jadi di soal seperti ini, kita langsung saja memahami, jadi cara kita menjawab soal itu strateginya. Ingat ini strategi menjawab soal. Oke, saya ajarkan strategi menjawab soal. Pertama, pahami yang ditanyakan. Pahami yang ditanyakan. Nah, yang berikutnya adalah cari data fokusnya. Data fokus dicari di mana? Di kasus. Oke. Nah, ini, anggaplah ini adalah kasusnya. Ini adalah bagian kasusnya. Anda mencari data fokusnya di mana? Di sini yang harus kalian cari. Nah, kira-kira yang mana data fokusnya? Nanti kita bahas. Selanjutnya, setelah mencari data fokus, berikutnya adalah kalian harus bisa mengeliminir, eliminir jawaban yang tidak berkaitan. Oke. Selanjutnya, setelah mengeliminir jawaban yang tidak berkaitan, barulah kemudian kita melihat mana best answer. Oke. Nah, seperti itu. Jadi, mana best answer yang tepat pada jawaban ini, pada soal ini. Nah, inilah strategi. Jadi ingat, ini strategi kalian bisa catat, kalian bisa hafal, dan terus terang ini menjadi sangat penting nanti saat kalian menjawab soal. Nah, di soal ini, coba kita lihat sama-sama semuanya. Jadi di soal ini, fungsi norma-norma atau nilai sosial dalam melangsungkan proses integrasi sosial adalah sebagai aturan baku, hukum tidak tertulis, kesepakatan bersama, hasil budaya sosial, kebutuhan bersama. Mana ini pertanyaannya adalah integrasi nilai sosial ini fungsinya. Jadi lebih kepada itu. Kemudian apa data fokusnya? Ini data fokusnya. Fungsi norma-norma. Nah, dari kata ini harusnya kita bisa menyimak bahwa fungsi norma-norma, norma itu kan sama dengan aturan kan? Ini sama dengan aturan. Oke, aturan. Oke. Atau nilai sosial. Jadi kalau ada nilai sosial itu kan sebenarnya kalau orang berbicara sosial berarti kemasyarakatan, berinteraksi, berbaur, berkomunikasi, itu sosial. Dalam melangsungkan proses integrasi sosial. Jadi ternyata fungsi norma ini itu akan sangat bermanfaat ketika melangsungkan proses atau interaksi sosial. Jadi sebenarnya yang ditanyakan di sini lebih kepada apa sih fungsi norma itu sebagai apa? Lebih ke fungsi. Ini kalian harus ingat ini. Disinilah kuncinya. Jangan terkecoh. Jadi fungsi.
Fungsi sebagai apa? Oh, jadi kalau kita berbicara fungsi norma, ya fungsi itu mengatur kan? Nah, di kata itu pasti kita sudah harus ingat. Ya, ada kata aturan baku, ada kata-kata aturan nggak di sini? Hukum tidak tertulis, kesepakatan. Nah, yang membahas dua hal terkait dengan aturan, ya hanya A. Option B, hukum. Hukum itu kan sebenarnya berkaitan dengan bahasa resmi dari suatu undang-undang, peraturan, tetapi yang dimaksudkan di sini fungsi norma lebih kepada apa sih fungsi dari norma? Biar apa? Sebagai apa? Itu maksudnya. Kesepakatan bersama saja atau apa? Nah, kalau hanya dianggap sebagai kesepakatan, nah kita langsung jawab ya, kita eliminir, kita ambil strategi yang ini, kita mengeliminir atau membuang jawaban yang tidak berkaitan. Sebagai hasil budaya sosial, ini tentu tidak. Kita buang ini jawabannya. Sebagai kebutuhan bersama, biar apa? Kebutuhan bersama buat apa? Ya memang betul arahnya nanti itu kebutuhan bersama, tapi tidak merujuk pada pertanyaannya. Ini fungsi norma. Kemudian kesepakatan bersama, hukum tidak tertulis, ini juga tidak. Walaupun ada kata-kata hukum, tetapi kalian harus hati-hati. Ada hukum yang tidak tertulis, ada hukum yang tertulis. Hukum yang tertulis yaitu perundang-undangan, kemudian aturan-aturan yang lain. Kalau hukum tidak tertulis, misalnya ada kemudian kadang-kala juga adat itu tertulis ya tertuang. Tetapi misalnya kalian pergi ke suatu tempat dan itu tidak ada tertulis apapun, tapi orang menganggap jangan memakai baju merah di daerah ini ya. Itu kan tidak tertulis, tapi orang menghormati, menghargai misalnya culture tertentu. Walaupun itu tidak boleh dikatakan sebagai hukum, sebenarnya lebih kepada culture atau budaya. Nah, di sini kita lihat aturan baku, kesepakatan bersama. Nah, tentu saja memang bukan kesepakatan bersama, tetapi menjadi fungsi adalah aturan baku yang dilahirkan dari kesepakatan bersama. Ya, ini maksudnya. Dilahir dari kesepakatan bersama. TWK itu sejujurnya adalah wawasan kita. Wawasan tentang kebangsaan, nasionalisme, banyak yang nggak lulus di TWK, tes wawasan kebangsaan. Karena sejujurnya dia tidak begitu memahami tentang apa sih esensi dari wawasan kebangsaan itu. Biar kita memahami bahwa dengan berwawasan yang tinggi, yang luas, kita mampu bermasyarakat, beradaptasi dalam lingkungan, dalam berkeluarga, dalam bermasyarakat. Nah, itu maksudnya dari wawasan kebangsaan. Jadi, kita memahami bahwa ada negara, ada aturan, ada hukum, ada orang lain yang harus kita hargai dan kita hormati. Nah, jadi fungsi norma ini sebagai aturan baku. Nah, kata baku itu paten, baku, sesuai, tertuang. Nah, itu namanya baku. Artinya tidak berubah sana-sini, kemudian loncat-loncat begitu, tapi baku itu tertuang dan paten. Artinya orang akan menganggap itu sangat penting dan disepakati. Jadi fungsi norma di sini adalah sebagai aturan baku. Oke, ingat ini. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke, silakan dijawab 30 detik dari sekarang. Nasionalisme memiliki prinsip-prinsip utama yang biasa. Yang biasa disebut pilar nasionalisme sebagai berikut, kecuali. Oke. Kecuali A. Kognitif, unity, liberty, equality, personality. Nah, ini harus kalian memahami nih, istilah-istilah asing. Itu penting sekali. Banyak yang tidak mampu memahami istilah asing, akhirnya dia tidak mampu menjawab soal dengan baik. Jadi nasionalisme, masih tentang nasionalisme. Jadi kata nasional dan isme. Jadi kalau ditambahkan dengan imbuhan isme, berarti
memiliki sikap sifat yang sifatnya itu mencintai secara nasional. Jadi dia cinta pada negaranya, bangsanya, nasionalismenya tinggi. Kemudian memiliki prinsip-prinsip utama yang biasa disebut dengan pilar nasionalisme. Nah, yang mana itu pilar nasionalisme? Ini unity, liberty, equality, personality. Nah, itu yang harus kalian pahami baik-baik. Kira-kira dari sikap ini semua, dari prinsip ini semua, prinsip yang mana yang dimaksud dengan kognitif? Kalau kognitif itu lebih kepada persepsi. Nah, ini persepsi ya. Jadi dari kata dasar kognitif itu persepsi, misalnya ada aspek kognitif, afektif. Maksudnya dari pemikirannya kita menilai, afektifnya dari sikapnya misalnya. Itu maksudnya. Nah, kalau unity lebih kepada apa misalnya? Unity itu lebih kepada bagaimana menjamin unity ya, menjamin kesatuan dan persatuan. Jadi menjamin kesatuan dan persatuan. Oke. Kemudian apa lagi? Nah, liberty. Kalau liberty itu lebih kepada bagaimana menjamin kebebasan. Jadi, menjamin kebebasan. Oke. Nah, liberty kan. Jadi kalau liberty sebenarnya lebih kepada kebebasan, menjamin kebebasan. Baik itu sifatnya individu ataupun kelompok. Nah, maupun kelompok. Oke. Nah, kalau equality itu lebih kepada apa? Menjamin adanya kesamaan, equal. Nah, menjamin adanya kesamaan. Nah, itu equality. Itu ya, jadi pahami. Jadi kesamaan bagi setiap orang, bagi setiap individu. Bagi kesamaan bagi setiap individu. Nah, nah, terakhir apa? Personality. Nah, kalau personality itu lebih kepada apa? Jadi menjamin kepribadian kan, menjamin terwujudnya kepribadian yang baik tentunya. Menjamin kepribadian. Oke, yang baik. Nah, itu. Nah, dari empat hal ini kita bisa memahami bahwa sebenarnya ada 5 hal yang berkaitan dengan prinsip-prinsip utama sebagai bagian daripada nasionalisme. Satu lagi yang harusnya mengganti dari fungsi kognitif ini, yaitu adalah performance namanya, performance. Nah, ini kalian ingat ya, performance. Jadi, performance itu lebih kepada apa misalnya? Ya, itu lebih kepada prestasi. Jadi, bagaimana menjamin suatu prestasi, suatu prestasi atau kebanggaan. Nah, itu. Ini yang benar ya. Jadi, menjamin performance atau prestasi atau kebanggaan. Jadi, 4 hal ini sejujurnya inilah jawabannya. Dari sini yang benar. Jadi karena ini pertanyaan nasionalisme memiliki prinsip-prinsip utama yang biasa disebut pilar nasionalisme sebagai berikut. Kecuali, kalian harus kebawahi, kecuali loh, ingat itu. Artinya yang bukan bagian daripada prinsip nasionalisme, yaitu adalah kognitif. Inilah jawaban yang keliru atau yang tidak sesuai, tetapi dianggap sebagai best answer yang harus kalian pilih karena ada pengecualian. Yang lain itu benar semua. Performance, unity, liberty, equality, personality. Itu merupakan nasionalisme atau bagian utama dari prinsip-prinsip nasionalisme. Itu yang harus kalian ingat. Jadi yang benar di sini adalah option unity, liberty, equality, personality. Ditambahkan dengan performance. Yang salah adalah kognitif. Lebih kepada persepsi. Jadi lebih individualnya saja, persepsinya, pemikirannya. Nah itu salah. Yang benar adalah lebih kepada option B, C, D, E. Nah, yang salah di situ adalah A, tetapi itulah jawaban yang best answer karena adalah pengecualian. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Oke.
Berdasarkan titik berat yang menjadi perhatiannya, terdapat demokrasi yang menitikberatkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi. Jadi cara membaca kita harus cepat, jadi jangan terlalu lama. Berdasarkan titik berat, nah langsung saja bahwa terdapat demokrasi yang menitikberatkan pada upaya. Nah ini dia pentingnya. Upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi. Itu aja yang penting. Ini data fokus loh. Itu disebut apa? Demokrasi formal kah, demokrasi material kah, fiskal kah, perwakilan atau gabungan? Sebenarnya demokrasi itu pada tiga hal dibaginya, yaitu demokrasi formal, nah ini, demokrasi material, dan yang ketiga adalah demokrasi gabungan. Ini harus kalian catat ini ya. Nah, kalau gabungan yaitu antara formal dengan material. Formal itu lebih kepada area demokrasi secara politik. Nah, secara politik. Nah, kalau material, nah ini yang bisa kalian langsung jawab nih. Demokrasi secara ekonomi. Nah, itu. Tuh. Fiskal ini sebenarnya istilah lain, tetapi tidak menjadi bagian daripada demokrasi, tapi lebih kepada kebijakan fiskal. Nah, kalau orang menyebut kebijakan fiskal dalam wawasan kebangsaan, harusnya kalian bisa memahami bahwa kebijakan itu berkaitan dengan perpajakan. Pajakan. Nah, jadi pemerintah menetapkan suatu pajak tertentu kepada siapapun yang menjadi bagian daripada warga negaranya. Itu adalah kebijakan fiskal. Nah, jadi sebutnya adalah kebijakan fiskal yang benar. Oke? Tetapi tidak menjadi bagian istilah ini. Jadi ini dianggap salah, ini salah. Kemudian juga ini juga salah, demokrasi perwakilan juga salah. Nah, tinggal tiga. Apakah demokrasi formal? Formal itu lebih kepada demokrasi secara politik ya. Nah, itu. Tapi kira-kira itu dia bahas tidak bahwa demokrasi yang menjunjung tinggi pada persamaan dan politik ini dibahas tidak di dalam kasusnya? Tidak. Tetapi lebih kepada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi. Artinya tidak ada yang terlalu kaya, tidak ada yang terlalu miskin. Jadi harus jujurnya dalam konsep pemerintahan itu, yang sementara orang berdebat sekarang itu bagaimana mensejahterakan setiap orang. Jadi itulah konsep bidang ekonomi, dalam hal ini demokrasi material. Inilah jawaban yang paling tepat di antara semua jawaban yang benar. Oke. Nah, pilihlah jawaban demokrasi material. Nah, kalau dia bahas tentang politik dan sebagainya, misalnya menyamakan terkait dengan menjunjung tinggi nilai politik tertentu, berarti itu adalah demokrasi formal. Oke, lanjut ke soal selanjutnya. Sikap berlandaskan nasionalisme di bawah ini yang berpengaruh pada kebijakan fiskal negara adalah ini. Saya sudah jelaskan tentang kebijakan fiskal. Sudah, langsung saja kalian garis bawahi tentang kebijakan fiskal. Apa yang berkaitan dengan kebijakan fiskal? Yaitu berkaitan dengan perpajakan. Jadi suatu negara menetapkan suatu pajak tertentu kepada warganya. Itu sah-sah karena diatur dalam undang-undang. Biar apa? Biar tidak terjadi kesenjangan. Jadi orang yang terlalu semua orang memiliki hak yang sama untuk membayar pajak. Nah, itu adalah kebijakan fiskal negara. Nah, kira-kira apakah membayar pajak tepat waktu pada waktunya? Jadi sebenarnya sikap berlandaskan nasionalisme di bawah ini yang berpengaruh pada kebijakan fiskal negara. Jadi itu adalah membayar pajak tepat waktu. Itu yang tepat ya. Oke. Yang lain ini pekerjaan tidak melanggar hukum. Nah, ini semua terkait dengan aturan, ini juga tidak. Nah, semuanya adalah keliru ya. Kemudian birokrasi membuat produk buatan negeri, ini semua keliru. Jadi yang paling tepat di sini adalah membayar pajak tepat pada waktunya. Itulah yang berkaitan dengan kebijakan fiskal negara. Buat apa membayar pajak? Ya, tujuannya adalah untuk pembangunan.
kemudian apalagi pengembangan suatu daerah tertentu, itu semua dari pajak. Next, ke soal selanjutnya, nomor 6. Sumpah Pemuda dianggap sebagai titik awal memperjuangkan nasionalisme di Indonesia. Sumpah Pemuda merupakan kesepakatan Kongres Pemuda II yang diketuai oleh A. Insinyur Soekarno, B. Ki Hajar Dewantara, C. W.R. Supratman, D. Muhammad Yamin, E. Swagondo Joyo Puspito. Nah, ini pengetahuan tentang sejarah. Nah, jadi kalian harus memahami tentang pengetahuan tentang sejarah. Langsung saja kita jawab ya. Pertama di situ adalah tentang Sumpah Pemuda. Yang dibahas di sini adalah Sumpah Pemuda. Oke. Kemudian apa lagi yang dibahas? Kesepakatan pada Kongres Pemuda II. Oke, ini sejarah. Jadi semakin banyak kita membaca, memahami satu berita atau membaca artikel atau apapun itu akan menambah wawasan. Jadi kunci dari tes wawasan kebangsaan itu sejauh mana pembendaharaan wawasan kita tentang suatu media, tentang suatu bacaan, tentang suatu artikel yang akan menambah keilmuan dan hasanah kita. Itulah wawasan. Nah, sekarang kita lihat Insinyur Soekarno. Apakah berkaitan dengan Sumpah Pemuda yang berkaitan dengan Kongres Sumpah Pemuda II tidak? Tidak ya. Insinyur Soekarno presiden pertama. Presiden pertama dan merupakan dikenal juga dengan Bapak Proklamator. Ingat itu ya, Bapak Proklamator. Jadi kalau pengetahuan tentang Bapak Proklamator, kalian langsung jawab. Itulah Insinyur Soekarno. Kemudian apa lagi? Ki Hajar Dewantara. Nah, kalau Ki Hajar Dewantara ini lebih kepada Bapak Pendidikan ya, atau pahlawan pendidikan. Pahlawan pendidikan. Oke. Kemudian kalau W.R. Supratman. Nah, siapa sih W.R. Supratman ini? Seingat saya W.R. Supratman lebih kepada pencipta lagu Indonesia Raya kan? Cipta lagu Indonesia Raya. Oke. Muhammad Yamin ini lebih kepada pahlawan nasional ya. Nasional dan juga masih ingat dia ini sebagai bagian juga dari perumus naskah proklamasi. Oke. Jadi Muhammad Yamin sebagai perumus naskah proklamasi. Ya. Berikutnya, inilah yang paling benar. Jadi Swagondo Joyo Puspito inilah yang menjadi ketua daripada Kongres Pemuda II. Itulah yang memperjuangkan titik awal perjuangan nasionalisme di Indonesia yang mendai oleh pemuda, Sumpah Pemuda, yaitu Swagondo Joyo Puspito. Nah, itu yang diketuai oleh Swagondo ya. Soal selanjutnya. Nasionalisme merupakan faktor penentu berhasil tidaknya suatu negara dalam A. mempertahankan keutuhannya, B. merebut kemerdekaan, C. mewujudkan cita-citanya, D. membentuk demokrasi yang sehat, E. membangun ekonomi bangsa. Silakan kalian jawab. Ini tidak lebih dari 30 detik. Harus lebih cepat. Cari dulu data fokusnya. Apa kira-kira, kemudian kaitkan dengan jawaban yang ada. Kira-kira apa? Nasionalisme merupakan faktor penentu berhasilnya tidaknya suatu negara dalam apa? Apakah mempertahankan keutuhannya, merebut kemerdekaan? Jadi nasionalisme ini, itu yang saya jelaskan bahwa ini, ini sorry. Oke, nasionalisme merupakan ini dari kata nasionalisme ya. Jadi nasionalisme kita jawab sama-sama. Penentu berhasil tidaknya suatu negara
Dalam apa kira-kira? Apakah hanya mempertahankan keutuhannya? Tentu tidak ya. Jadi sebenarnya konsepnya itu bukan hanya mempertahankan, kan kita dari penjajahan kita sudah mempertahankan keutuhan negara. Oke, ini sudah selesai. Kita anggap sudah selesai. Merebut kemerdekaan juga sudah selesai. Itu cara menjawab kita harus seperti itu. Nasionalisme ini kita butuhkan sekarang buat apa? Mewujudkan cita-cita bisa, ya ini bisa. Membentuk demokrasi yang sehat juga bisa. Membangun ekonomi bangsa juga bisa. Tetapi yang paling tepat di situ adalah nasionalisme ini berkaitan dengan cita-cita bangsa. Makanya yang paling tepat di sini adalah mewujudkan cita-cita bangsa. Oke, mewujudkan cita-citanya. Itu ya, ini yang paling tepat. Jadi mewujudkan cita-cita bangsa. Nah, dengan sikap nasionalisme yang baik, kita akan tahu outputnya ini adalah cita-cita bangsa ini tercapai. Ini output. Hmm. Membentuk demokrasi yang sehat ini, kalau kita sudah memiliki nasionalisme yang baik, itu akan terbentuk dengan sendirinya demokrasi yang sehat yang mulai dari diri kita, personal kita. Membangun ekonomi bangsa, kita tahu bahwa cita-cita bangsa adalah keseimbangan dalam demokrasi material kayak tadi, kemudian demokrasi formal dalam hal ini adalah politik, kemudian ekonomi dan seterusnya. Jadi salah satu yang penting untuk kalian ketahui bahwa nasionalisme itu tujuannya mewujudkan cita-cita dari suatu bangsa. Lanjut ke soal selanjutnya. Oke, nasionalisme bangsa Indonesia muncul salah satunya akibat sistem hierarkis yang tercipta akibat kebijakan politik etis Belanda yang menempatkan bumi putra pada golongan kelas titik-titik. Jadi ini hanya cara baca saya saja ya. Harusnya kalau kalian nanti membaca harus lebih cepat. Karena ini adalah latihan, maka membacanya kita baca dengan seksama. Tetapi saat nanti di ujian, kalian harus bisa lebih cepat. Cara kalian melihat itu, melihat, men-scanning, itu harus lebih cepat. Oke, silakan dijawab 30 detik dari sekarang. Jadi kalau soal seperti ini, kita cari data fokusnya, bahwa nasionalisme bangsa Indonesia, itu data fokusnya, akibat sistem hierarkis. Nah, sistem hierarkis itu berarti ada suatu tingkatannya yang tercipta akibat kebijakan politis etis Belanda. Nah, ini. Tentu ini adalah wawasan tentang kebangsaan. Jadi kalau ada soal-soal seperti ini wawasan kebangsaan. Menempatkan bumi putra pada golongan kelas apa? Nah, ternyata jawaban yang paling tepat di sini adalah pada golongan dua, kedua ya, golongan kedua. Nah, itu yang tepat. Jadi sekali lagi yang dibahas di dalam nasionalisme bangsa pada hierarki sistem hierarkis pada kebijakan politik Belanda ini sebenarnya adalah terkait dengan eh, oh sorry lebih kepada bukan yang kedua ya, sorry ini bukan yang kedua, maaf bukan yang kedua, tetapi lebih kepada golongan yang ketiga ya. Jadi kita bahas satu-satu, ini lebih kepada golongan yang ketiga. Jadi golongan yang pertama itu adalah golongan Belanda. Jadi ini golongan Belanda. Ini memang harus penguatan bacaan ya. Golongan Belanda, kalian catat. Golongan Belanda. Kemudian ini adalah golongan bangsa Timur Asia. Timur Asia. Ini bisa kalian ingat dan kalian catat dan kalian nonton kembali. Nah, golongan ketiga inilah golongan Bumi Putra. Golongan Bumi Putra.
Dan itu hanya sampai 3 golongan itu. Jadi golongan kelima, keempat ini salah, option jawabannya salah. Tapi yang ditanyakan di sini adalah penempatan Bumi Putra itu pada golongan kelas apa, berarti golongan kelas ketiga. Inilah jawaban yang paling tepat ya. Oke, jadi jawaban di soal ini adalah golongan ketiga, menempatkan dalam hierarki itu adalah golongan pada Bumi Putra masuk pada golongan ketiga. Nomor 9. Nah, ini juga pemahaman tentang sejarah juga harus penting, dan semakin kalian latih untuk membaca atau semakin kalian ingat. Bumi Putra golongan ketiga, itu diingat lagi. Nah, Partai Nasional Indonesia merupakan salah satu partai dengan gerakan nasionalisme pada masa perjuangan kemerdekaan yang bertujuan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Partai ini didirikan pada tahun 1912, 1914, 1921, 1922, 1927. Nah, ini pemahaman tentang tahun harus kalian ingat baik-baik ya. Silakan 30 detik dari sekarang. Oke, jadi di sini kita langsung jawab sama-sama, Partai Nasional Indonesia. Oke, PNI ya, dulu dikenalnya PNI, Partai Nasional Indonesia. Merupakan salah satu partai dengan gerakan nasionalisme, jadi lebih mengusung pada itu. Selalu adalah gerakan nasionalisme. Pada masa perjuangan kemerdekaan yang bertujuan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Partai ini didirikan tahun berapa? Jadi sebenarnya partai PNI ini yang ditanyakan, Partai Nasional Indonesia didirikan tahun berapa? Oke, jadi yang benar itu PNI itu sebenarnya didirikan adalah pada tahun 19 berapa? Tentu semua adalah 19. Jadi kalau ada 18 pasti salah. Karena yang benar di situ adalah 1927. Jadi yang benar di situ adalah E ya. Yang benar di situ adalah E, 1927. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya nomor 10. Nasionalisme atau semangat kebangsaan merupakan cerminan dari sila Pancasila yang pertama, kedua, ketiga, keempat, atau kelima. Nah, silakan kalian bisa jawab dalam 30 detik. Nasionalisme, ini dari kata dasar nasionalisme, semangat kebangsaan. Kira-kira itu tercipta atau tertuang dalam sila Pancasila yang keberapa? Ini luar biasa kalau kalian nggak bisa menjawab soal ini. Artinya kalian nggak hafal ini Pancasila. Oke, silakan 30 detik dari sekarang. Sila, sila keberapa? Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. Ini yang benar. Jadi sila yang tepat adalah sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Tujuan orang berbangsa memiliki rasa nasionalisme yang tinggi, salah satunya selain mewujudkan cita-cita bangsa adalah persatuan Indonesia. Nah, jadi kita harus menyatu, walaupun beda suku, adat, budaya, agama, dan apapun itu. Kita perlu Bhinneka Tunggal Ika, maksudnya punya persatuan. Nah, di situ tertuang pada sila Pancasila yang ketiga. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dalam beradab, persatuan Indonesia. Itulah sila yang ketiga. Oke, sekian untuk pembahasan soal tes wawasan kebangsaan. Sampai ketemu pada pembahasan soal selanjutnya.